Beli dong mbak, lipstickmu ada kemana? Sini aku pinjemin apa? Punya dia sekarang deh. Guys, bisa yang klinik-klinik. Oh ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sarah dari R&D. Hari ini saya kebagian jadwal untuk mengisi live streaming Telkom Akses dengan materi pengenalan Fiber to the Home. Oke. Ya, ini adalah definisi dari Fiber to the dari premis. Premis itu adalah rumah tinggal atau tempat usaha, baik hunian satu unit maupun hunian multi unit seperti apartemen, dihitung sebagai suatu tempat. Ini adalah klasifikasi premis, homepass, dan lain-lain. Ya, yang kedua itu homepass. Homepass ini adalah jumlah potensi rumah atau bangunan di mana operator telekomunikasi memiliki kemampuan untuk menghubungkan alat produksi di daerah layanan tersebut. Yang ketiga ada homes connect. Ini adalah rumah yang sudah berhubungan dengan jaringan fiber to the home. Beberapa jumlah atau rumah bangunan yang terhubung sampai dengan titik pelanggan, baik metode jaringan FTTH atau FTTB. Selanjutnya subscriber. Subscriber adalah rumah atau bangunan yang ini disebut pelanggan. Pelanggan yang sudah berlangganan FTTH menggunakan setidaknya satu layanan koneksi ini dan didukung dengan kontrak komersial. Next. Ini ada arsitektur dan topologi FTTX. FTTX itu bisa diganti menjadi FTTH, FTTB, FTTZ, FTTC, dan lain-lain. Pada fiber to the X, sedikitnya terdapat dua perangkat aktif, yaitu optoelektrik yang dipasang di central office, yaitu OLT, dan satu lagi dipasang dekat atau di lokasi pelanggan, yaitu ONT. Berdasarkan lokasi penempatan perangkat aktif yang dipasang di dekat dan atau di lokasi pelanggan, maka terdapat beberapa konfigurasi, seperti yang pertama FTTB. FTTB ini jaringan fiber yang terletak di dalam gedung. Biasanya terletaknya pada ruang telekomunikasi di basement atau tersebar di beberapa lantai. Terminal pelanggan dihubungkan dengan jaringan optik melalui kabel indoor, EKG. FTTB dapat dianalogikan dengan daerah catu langsung pada jaringan kabel tembaga. Yang kedua ada fiber to the zone. Jaringan optik terletak di luar bangunan, biasanya berupa kabinet.
ditempatkan di pinggir jalan sebagaimana biasanya RK terminal pelanggan dihubungkan dengan jaringan optik melalui kabel tembaga hingga beberapa kilometer. FTTZ dapat dianalogikan sebagai pengganti RK. Nanti ada gambarnya. Next. Ini adalah fiber to the curb. Jaringan ini bertempat di luar bangunan, baik dalam kabinet, di atas tiang maupun di manhole. Terminal pelanggan dihubungkan dengan jaringan optik melalui kabel tembaga hingga beberapa ratus meter saja. FTTC dapat dianalogikan sebagai titik pembagi. Fiber to the home, ini yang biasa kita kenal. Jaringan optik ini terletak di dalam rumah pelanggan. Terminalnya dihubungkan dengan jaringan optik melalui kabel tembaga indoor atau IKR hingga beberapa puluh meter saja. FTTH dapat dianalogikan sebagai pengganti terminal blok. Ini fiber to the tower. Fiber to the tower ini terletak pada shelter dari tower. Terminal equipment system dihubungkan jaringan optik melalui kabel tembaga indoor hingga beberapa meter saja. Jaringan FO yang mencatu tower tersebut, tower jelas sebagai berikut. Pertama, kabel drop kalau lokasi perkotaan. Kedua, kabel FO distribusi kalau lokasi towernya di pinggiran kota. Sekarang FTTT bisa dianalogikan sebagai pengganti ODP atau FTTC atau TB FTTH. Nah, ini ada gambar yang tadi saya jelaskan. Ini menurut ITUT G984.2 GPON kelas B. Jadi dari FTTM kita menggunakan kabel feeder menuju ODC atau kalau FTTB langsung ke gedungnya dengan kapasitas downstream 2,5 GB dan upstream 1,25 GB. Dari FTTM dia masuk, untuk yang FTTH masuk ke ODC dulu. Setelah ODC dia dibagi, di sini ada splitter 1:4 dan setelah itu dia masuk ke ODP dan splitter 1:8. Ini pakai teknologi GPON dengan menggunakan 2 splitter two stage. Selanjutnya ada yang ke tower. Yang ke tower itu dari ODC juga dibagi juga 1:4, lalu masuk ke ODP. Setelah itu FTTT. Power transfer dari OLT itu standarnya plus 5 hingga plus 1,5 dBm. Sensitivitas ONT-nya minimal minus 27 dBm dan maksimal minus 8 dB. Redaman minimal itu 13 dB, maksimal 28 dB. Ya, next. Nah, ini adalah konfigurasi dari GPON. Jadi sama seperti tadi, power transmitnya OLT-nya plus 5 hingga plus 1,5, sensitivitas ONT-nya minus 8 sampai minus 27, redaman maksimalnya 28 dB dan minimalnya 13 dB. Jadi dari ME atau Metro Ethernet dia ke OLT. Dari OLT di sini ada dua klasifikasinya, ada one stage dan two stage. Yang one stage dia langsung pakai 1:32 splitternya, lalu masuk ke ONU atau ONT. Dan yang kedua two stage ini dia yang biasa kita implementasikan. Dia ada kombinasinya splitter 1:4 dan 1:8. Ini kombinasinya tidak selalu 1:4 dengan 1:8, bisa juga dibalik 1:8 dan 1:4. Ini ditentukan dari lokasi dan lokasi pemasangan. Next. Ini elemen dan network FTTX. Secara umum jaringan ini dapat dibagi menjadi 4 segmen. Yaitu segmen A yaitu catuan kabel feeder. Dia dari Metro Ethernet ke OLT menggunakan patchcord ke ODF, lalu menggunakan kabel feeder ke ODC. Ini disebut segmen A. Segmen B itu ada catuan kabel distribusi. Dia dari ODC menggunakan kabel distribusi ke ODP. Lalu segmen berikutnya segmen C, catuannya kabel drop, kabel penanggal dari ODP ke OTP, itu segmen C disebutnya. Dan segmen terakhir segmen D dari OTP ke OSET itu adalah kabel indoor, segmen D. Terus menggunakan patchcord lalu ke layanan-layanan. Oke, next. Nah, ini adalah perangkat aktif yang di CO, yang di central office, itu OLT. OLT atau optical line terminal itu berfungsi sebagai perangkat aktif optoelektrik yang berfungsi mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik dan sebagai alat multiplex. Ini ada gambar dari rak OLT.
Modul ini yang pertama ada modul GPFA atau GPON Interface Card. Dia itu satu modul terdiri dari 4 hingga 16 port sih yang sekarang. Satu OLT ini punya 10 GPON Interface Card. Di sini ada I1T, satu port itu 32 user untuk modul GPFA ini. Jadi 32 dikali 4 sehingga mendapatkan 1280 user per OLT dikali 10 tadi. Dengan downstream tetap 2,5 giga, sehingga 2,5 giga ini dibagi 32 sehingga satu pelanggan dapat kurang lebih 78 mega. Oke, next. Ini adalah gambar ODC. Next. Oke, ODC adalah perangkat pasif yang diinstal di luar STO, bisa di lapangan dan juga bisa di dalam ruangan. Ini biasanya diimplementasikan kalau di ruangan itu gedung-gedung HRB atau indoor yang punya fungsi sebagai berikut. Ini ODC ini adalah titik bertemunya ujung kabel feeder dengan distribusi. Sebagai titik distribusi kabel dari kapasitas besar menjadi beberapa kabel yang kapasitasnya lebih kecil lagi untuk fleksibilitas. Ini sebagai tempat splitter yang lebih sering splitter 1/4 di sini dan tempat penyambungan. Next. Oke, passive splitter. Passive splitter ini ya perangkat pasif yang berfungsi untuk membagi sinyal optik atau gelombang cahaya. Kapasitas distribusi dari passive splitter ini bermacam-macam, ada 1/2, 1/4, 1/8, banding 16, banding 32 hingga banding 64. Spesifikasi teknisnya merefer dari style L047 2008 versi 1. Juga ada yang inputnya 2 seperti 2/16 dan 2/32. Direkomendasikan digunakan Telkom sampai 1/32. Ini merefer ke teknologi GPON secara total. Aplikasinya tadi seperti yang di slide sebelumnya, yang one stage itu 1/32, yang two stage 1/4 dan 1/8. Ini ada contoh splitter di bawahnya. Oke, ini standar maksimum passive splitter. Perlu diperhatikan dalam menggunakan splitter mengingat redaman dari splitter cukup besar, maka perlu diperhitungkan loss link budget. Ini ada standar dari splitter, redaman splitter. Yang splitter yang biasa kita gunakan itu 1/8 di ODP, maksimalnya 10,38 desibel. Dan splitter yang di 1/4 maksimalnya 7,25 dB. Ya, bisa dilihat. Oke, next. Ini ODP. ODP itu adalah perangkat pasif juga, diinstalasinya di luar STO, biasanya di lapangan dan juga bisa dalam ruangan. Dalam gedung HRB yang biasa di ruangan. Dia mempunyai fungsi bertemunya ujung kabel distribusi dengan kabel drop sebagai titik distribusi kabel distribusi menjadi beberapa saluran drop dan di tempat splitter, tempat penyambungan kabel distribusi dan tempat terminasi kabel drop. Oke, next. Ini standar ODP. ODP dilengkapi dengan space untuk splicing, space untuk splitter, untuk terminasi, dan sistem pentahanan. Untuk ODP terjauh dia ada grounding. Kapasitas ODP bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Yang ada di pabrikan secara standar yaitu ada yang kapasitas 8, kapasitas 12, kapasitas 16, 24 hingga 48. Yang digunakan oleh PT Telkom adalah kapasitas 1/8 dan 2 kali 1/8. Ini untuk yang ODP 16. Oke. Next. Ini ada tipe-tipe dan jenisnya ODP nih. Ditinjau dari lokasi atau tempat pemasangannya ada 3 jenis. Yang pertama ada ODP wall atau ODP pole. ODP jenis ini di dinding atau bisa juga di atas tiang. Yang kedua itu ada ODP pedestal. ODP pedestal ini biasanya digunakan untuk perumahan-perumahan yang tidak mau terlihat kabelnya. Jadi diinstalasi di atas permukaan tanah, dan ODP ini digunakan instalasi dengan pelindung PVC 2 cm. Yang ketiga ada ODP closure. Ini ODP yang sangat fleksibel. Dia bisa dipasang dekat tiang, bahkan juga di antara 2 tiang pada kabel distribusi serial. Ini ada contoh yang di bawah ini gambar dari instalasi ODP closure. Oke, next. Ini tipe-tipe dan jenis ODP. Yang 4 gambar di atas adalah ODP wall atau ODP pole yang biasanya digunakan kebanyakan di ruko atau di rumah-rumah. Ini ada ODP yang 2 di bawah itu ODP pedestal yang semua instalasinya melalui duct.
Dan yang terakhir ada ODP closure, dia di antara dua tiang. Oke, next. Ya. Ini adalah drop cable fiber optik. Dia berfungsi untuk meneruskan sinyal optik dari ODP ke rumah-rumah pelanggan. Tipe kabel yang digunakan itu G657A. Hal ini dimaksudkan untuk menanggulangi lokasi di mana instalasinya banyak belokan-belokan. Jadi jenis kabel drop kabel ini berbeda dengan kabel distribusi. Jadi dia menggunakan core optik yang tidak sensitif terhadap tekukan atau insensitive bending. Kapasitas kabel drop ini umumnya 1, 2, sampai 4 core. Untuk letak lokasi instalasinya, kabel drop ini ada 3 macam. Yang pertama, kabel drop untuk instalasi dengan pelindung pipa atau HH PIT. Ini sesuai dengan style K034 2010 versi pertama. Yang kedua ada kabel drop airborne fiber dengan microduct. Yang ketiga ada kabel drop dengan penggantung atau aerial sesuai style juga K033 tahun 2009 versi 1. Oke, ya sekian sharing session mengenal fiber optik hari ini. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah gimana? Biasanya yang kayak biologi lain Terus ini gimana? Paling dua